Mau ditekuk ini toh sing diatur. Bisa ya? Bisa. Didangin lagi. Oh, bukan ditinggi, enggak itu per ininya. Wis paling mentok. Udah setting itu. Tapi ini ya sing ditinggiin, enggak sih? Ini gimana sih cara balikinnya? Gini. Bentar. Kipasin. Duh. Jadinya gugup. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita berkumpul bersama di tempat ini. Kita mau sama-sama beribadah. Kita mengucap syukur atas kasih setia Tuhan kepada kita, terutama PT Galik Bina Mada, atas 51 tahun waktu yang udah boleh dilewati oleh PT Galik Bina Mada. Oleh karena itu saya mau mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita mau mengucap syukur melalui pujian kita. Kita mau menyanyikan lagu Segala Puji Syukur.
Mari sama-sama ini kita satukan hati kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari, sepanjang minggu Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami dapat berkumpul kembali di tempat ini mengadakan ibadah syukur bertambahnya 1 tahun PT Dalik Bina Mada. Biarlah PT Dalik Bina Mada semakin maju, semakin berkembang menjadi saluran berkat bagi karyawannya dan membuka semakin banyak lagi lowongan pekerjaan bagi yang membutuhkan. Kami ingin beribadah kami pada siang hari ini dengan penuh sukacita. Biarlah Tuhan campur tangan dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ini ada persembahan pujian dari rekan-rekan tim marketing. Boleh maju ke depan. Udah maju udah. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku. Penuh harapan. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh baik, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh baik, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Jadikan hidupku berarti. Baik Bapak Ibu, kita mau lanjutkan
sebagian kita. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, persiapkan hati Tuhan. Hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan 51 tahun Tuhan memimpin akan PT Galih Bina Madaya Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan kami percaya apa adanya hari ini ya Tuhan, semuanya karena penyertaan dan pimpinan daripada Tuhan, berkat yang Tuhan curahkan. Oleh sebab itu dengan hati yang bersyukur pada saat ini juga di dalam memperingati akan HUT yang ke-51 ini, kami rindu bahwa kami terus diperlengkapi firman Tuhan sehingga kami terus dapat berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup untuk Tuhan. Berpujilah nama-Mu, urati akan hamba-Mu ya Tuhan di dalam menyampaikan akan firman, menyampaikan akan isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, dan kami semua diberikan hati yang taat dan kemampuan untuk melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami
Yesus Kristus Tuhan yang kami imani, kami berdoa. Amin. Sama-sama ucapkan selamat kepada saudara sekalian yang 51 tahun Tuhan menyertai, dan secara khusus buat para direktur yang mungkin dari awal sudah menyertai akan perusahaan ini ya. Saya bersyukur diberikan kesempatan untuk menjadi bagian dalam celebration ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, dan memang saudara sebagai anak-anak Tuhan, kita apapun dalam kehidupan kita, apapun yang kita jalani dalam hidup ini, kalau kita percaya the existence of God, keberadaan daripada Tuhan ada betul-betul, maka kita juga percaya apa yang kita jalani di dalam kehidupan kita ini juga tentunya ada penyertaan daripada Tuhan ya. Nah, firman Tuhan yang diberikan kepada saya, saudara, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5, saya bacakan ya. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Aku di sini siapa ya kira-kira? Ya? Ayo, siapa tak? Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus berkata di dalam aku. Di sini kita konteks daripada Injil Yohanes pasal yang ke-15 ini adalah tentang pokok anggur ya. Kalau dia di dalam dicangkokkan, dia mendapatkan energi, mendapatkan sumber makanan dan semuanya, maka dia akan berbuah. Soalnya di sini dikatakan di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang dimaksud dengan apa-apa di sini tentunya hal yang baik, hal yang positif, hal yang membuat kita berhasil di dalam kehidupan kita, menghasilkan buah. Bukan apa-apa yang jelek. Kalau yang jelek bisa banyak ya, yang di luar Tuhan orang bisa melakukan banyak hal juga, tapi yang tidak baik. Ya, bahkan anak Tuhan, orang Kristen ya bisa melakukan banyak hal yang sekarang lagi ramai di TV ya, dia orang Kristen ya. Tapi bagaimana apa buah yang dia hasilkan. Nah, saudara sekalian, saya hendak menarik ke dalam akan logika kita. Kenapa kalau di luar Tuhan, di luar Yesus Kristus, kita itu tidak dapat melakukan apa-apa? Nah, saya ambil dari kitab Efesus, saudara ya. Di dalam kitab Efesus, kalau saudara lihat dari pasal yang kedua, saya bacakan beberapa ayat aja ya. Ayat yang pertama di sini Paulus mengatakan gini: kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi kita semua dilahirkan di dalam kondisi dosa. Nah, siapa yang sudah ibu rumah tangga di sini? Punya anak? Nah, tidak banyak ya. Wah, masih single banyak ya. Nah, saya mau tanya dulu, anak-anak itu kita ajarnya waktu dia dari kecil, kita educate dia, kita educate yang baik atau yang nggak baik? Yang baik kan? Kalau yang nggak baik perlu ajar nggak? Nggak perlu. Justru kita yang harus selalu harus begini, harus begini, karena dia cenderungnya selalu yang nggak baik. Nah, itu kan ngatur dosa. Kita setengah mati kita harus benerin, nggak boleh begitu, harus begini, harus begini, harus begini, gitu. Karena terlahir kita sebagai orang yang berdosa. Dan bahkan saudara kita yang sudah jadi Kristen pun hari ini, kecenderungan hati kita juga masih seringkali ya melakukan yang nggak benar itu kayaknya gampang. Tapi untuk melakukan yang baik, ya kadang-kadang begitu sulit sekali. Ya, ada ibu-ibu mau kurus gitu ya, tapi nggak kurus-kurus. Ya, mau yang baik tapi nggak bisa gitu ya. Waduh, biar makanan tergoda lagi. Gitu ya. Akhirnya nggak pernah kurus kan. Nah, saudara sekalian, jadi kita lihat manusia lahir dosa. Kita hidup, bahkan di sini Paulus mengatakan dalam ayat yang kedua, kamu hidup di dalamnya. Nah, kira-kiranya di sini apa? Ya, ini orang pintar semua ini.
Ya, tentunya konteksnya lihat di dalam ayat 1 gitu kan. Pelanggaran dan dosa. Nah, ingat ya, kamu hidup di dalamnya, kamu hidup di dalam pelanggaran dan dosa itu. Nah, tetapi saudara di dalam ayat yang keempat, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat dan karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi kita mati, kondisi rohani kita mati. Tapi di dalam Kristus Yesus, penebusan Dia di atas kayu salib menggantikan kita. Kita dibenarkan dan kita dihidupkan kembali. Nah, itulah saudara, karena kita dalam keadaan mati kemudian kita sekarang hidup, kita mampu ya di dalam akan Tuhan, di dalam kekuatan penyertaan daripada Yesus Kristus untuk hidup bagi Tuhan. Kalau dulu kita nggak bisa apa-apa. Ada seorang filsuf, saudara ya, seorang teolog mengatakan begini. Waktu kita lahir ada dua antara kemampuan ya. Waktu kita lahir, kita itu mampu tidak berdosa dan mampu berbuat dosa. Sebelum kejatuhan ya, kita bisa berdosa, tapi kita juga bisa tidak berdosa. Tapi setelah kita berdosa, kejatuhan Adam dan Hawa, kita punya kemampuan tidak berdosa hilang. Jadinya kita hanya bisa terus menerus hidup di dalam dosa. Able to sin, able not to sin. Able not to sin hilang, menjadi not able not to sin. Jadi sin terus, berdosa terus. Tapi setelah kita percaya kepada Yesus Kristus, kita punya ability untuk not to sin, itu dipulihkan. Image of God itu dipulihkan. Amin, saudara. Jadi hari ini jangan saudara mengatakan, oh saya tidak bisa tidak berdosa. Bisa. Karena kita punya ability not to sin itu sudah dipulihkan. Nah, nanti setelah kemuliaan Yesus Kristus datang kembali, kita punya ability to sin tidak ada lagi. Kemampuan berdosa itu tidak ada lagi. Nanti kita menjadi not able to sin. Di masa kemuliaan, zaman kemuliaan, kita sudah tidak lagi berdosa. Oleh sebab itu, ya rekan-rekan semua, kita harus yakin hari ini kita sebagai anak Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan. Kita mampu tidak berdosa, kita mampu hidup untuk Tuhan, dan kita mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Nah, saudara, dalam ayat yang 10 kemudian dari Efesus 2 ini ya, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi saudara, Tuhan Yesus, Tuhan menyelamatkan kita dan memberikan kita satu pekerjaan yang baik. Hidup untuk memuliakan Tuhan, hidup untuk bekerja bagi Tuhan, menjadi saksi bagi Tuhan. Dan kalau di sini tulis katakan, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, muncul lagi nih kalimat. Tadi nya yang pertama apa? Pelanggaran dan dosa. Nya yang di sini kira-kira apa? Ayo konteksnya tadi dia habis bilang apa? Tuhan telah menyiapkan kita apa? Pekerjaan yang baik. Jadi Tuhan mau kita itu setelah kita dipulihkan, kita dihidupkan, Dia mau kita tidak lagi hidup di dalam dosa, tapi kita harus hidup di dalam pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan. Nah, sekarang kita tanya, pekerjaan baik itu apa yang untuk saya sekarang ya? Kira-kira apa ya? Nah, kalau saya bilang, oh saya pendeta, saya melayani Tuhan. Yang bukan pendeta gimana? Kemarin saya khotbah di satu gereja, boleh nggak orang Kristen berpolitik? Boleh. Di government, boleh. Kalau memang Tuhan sudah tempatkan kamu di sana. Nah, kita sekarang melihat kita di mana. Nah, sekarang kalian adalah semua staf di PT Galing ini ya. Kira-kira saya sebagai orang Kristen, saya di rumah tangga, saya di dalam pekerjaan, saya di dalam pekerjaan baik apa yang Tuhan siapkan bagi saya?
Bahkan di gereja mungkin kalian melayani. Yang apa? Ini kan tadi pelayanan di gereja. Pelayanan juga. Enggak ya? Ya jadi banyak yang harus yang dapat kita lakukan. Nah, saudara, saya pengen share satu anak Tuhan, ya, yang bagaimana dia hidup di dalam Tuhan dan ada penyertaan Tuhan. Yusuf, ya, dari Kejadian pasal yang ke-39. Saudara, di dalam pasal ke-39 ini saya bacakan ayat 1. Ya, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Jadi penulis di dalam ayat pertama menceritakan kondisi daripada Yusuf sekarang. Dia seorang apa sekarang? Budak. Ya. Padahal dia bermimpi dia jadi apa? Pengusaha, semua orang. Malah dijual, malah jadi budak. Kecewa nggak sama Tuhan? Tuhan, saya mimpi, saya dapat penglihatan, saya jadi bos besar, orang tunduk semua sama saya. Kok sekarang malah jadi budak? Oh, udah, nggak mau ikut Tuhan lagi, begitu kira-kira ya. Sering kan kita mengalami kekecewaan gitu kan? Kalau ada kesulitan sedikit, susah sedikit, aduh Tuhan gimana ini, Tuhan nggak sertai saya, bagaimana? Nah, tetapi saudara, kita lihat di ayat yang kedua. Penulis di sini katakan apa? Tetapi apa? Tuhan menyertai Yusuf. Budak, tapi tetap Tuhan masih sertai dia. Tuhan nggak pernah meninggalkan dia. Ya. Dan kalau kita lihat di sini, dia kemudian melakukan apapun di dalam pekerjaannya berhasil. Ya, dia berhasil dalam pekerjaannya. Dia tinggal di rumah tuannya. Dan saudara, di sini kata ayat ketiga. Setelah dilihat oleh tuannya, Yusuf disertai Tuhan. Orang yang tidak percaya Tuhan melihat ke seorang anak Tuhan dan dapat melihat penyertaan Tuhan di dalam hidup anak Tuhan. Luar biasa nggak, saudara? Ya, kalau orang lihat kehidupan kita, orang lihat pekerjaan kita, orang lihat kita bekerja, kita punya keluarga, orang bisa lihat nggak ada Tuhan menyertai dia. Luar biasa. Karena saya pernah tanya, kalau saya ada khotbah di perusahaan begini, ya pernah di sekolah, saya tanya begini. Banyak orang bekerja itu takut berhenti. Banyak yang takut kehilangan pekerjaan, betul nggak? Ya, umpama ini sih nggak terjadi di sini udah 51 tahun. Tapi misalnya, pas hari ini nanti Pak Sandi, Pak Direktur di sini umum. Sorry ya, masa pandemi susah. Ini nanti setengah mau diberhentiin. Gitu ya. Misalnya kita harus kurangin setengah. Saya pengen tanya nih, tolong kalangan ya, siapa di antara kalian yang yakin kamu stay? Loh, ini satu, ya Pak, stay dia. Woi, stay dia ya. Yang lain kenapa? Ya, yang lain kenapa? Nggak berani. Ragu-ragu. Aduh, stay nggak ya? Atau jangan-jangan saya on the top of the list. Nomor 1 gitu ya, mau diberhentiin apa? Nah, itu saudara. Ya. Kenapa? Kalau saudara punya prinsip yang di sini, ya saya share ya, yang ada di Yusuf ini, saudara nggak akan pikirkan hal itu. Betul. Nanti saya ceritakan dari 3 saksian saya. Jadi saudara, yang pertama, kita harus menjadi anak Tuhan yang merasakan akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya di dalam kondisi apapun, kondisi yang sulit pun, menjadi seorang budak pun, saya tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Dan saya tetap bekerja, saya tetap melakukan apa yang memuliakan Tuhan. Dan Yusuf bekerja, saudara. Ya, dan Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan.
Dan dia mendapat apa dikatakan? Mendapat kasih daripada tuannya. Itu pertama. Kita bekerja sekarang menjadi saksi bagi Tuhan. Saya anak Tuhan. Bagaimana saya bekerja? Ada beda enggak kita dengan orang lain? Ada yang datang telat-telat, saya telat-telat enggak? Kalau yang satu orang lain tenggo, saya tenggonya. Nah, gitu kan? Bagaimana? Saya ada availability enggak ketika teman enggak bisa ini saya minta bantuan, saya available enggak? Oh, aduh saya juga enggak bisa apa tolak-tolakan. Saya sebelum masuk sekolah teologi saya kerja sekarang. Ya, nanti aja ya itu kesaksiannya. Nah saudara, yang kedua, prinsip di dalam ayat yang ke-5. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya. Dan prinsip yang kedua apa? Menjadi berkat. Saudara, kalau kita kerja, kita jadi berkat. Bos keluarin kita, dia gila. Betul nggak? Kita jadi berkat, menghasilkan buat perusahaan. Kita dikeluarin, dia gila. Ya. Nah ini saya sebelum masuk sekolah teologi, saya kerja di PT Warner Bapak Davis Farmasi. Ya, Konstan, Benadryl, Miranta, gitu ya. Saya jadi detailer, pergi ke dokter, ketemu dokter promosi, gitu ya. Nah, saudara, waktu tahun 1997 bulan November 97 ya, 87 saudara, 87. Saya masuk sekolah teologi 88. November 87 PT Warner Bapak Davis dan begini. Bagi saudara-saudara yang mau resign, kita akan berikan kompensasi 2 kali masa kerja. Ya, silakan. Wah, teman-teman saya ada yang kerja 20 tahun, 15 tahun langsung kebayang 40 bulan gaji. Ya. Rame-rame saudara masukin. Saya udah mau bulan Februari tes masuk sekolah teologi. Saya bilang, saya juga mau masuk sekolah teologi. Gue berarti aja juga kan. Saya udah 5 tahun kerja, lumayan 10 bulan gaji kan. Daripada nanti saya resign nggak dapat. Ya, saya juga masukin. Gitu ya. Nah, saudara, bulan Maret satu-satu dipanggil. Nih, 20 tahun kerja, 40 bulan kerja, banyak sekali ya. 30 tahun, 2 bulan gaji berapa semua? Saya terakhir nggak dipanggil. Jadi, kamu juga mau resign? Iya. Kenapa? Loh kan ditawarin. Ya lumayan lah buat dapat 10 bulan lagi kan. Nanti cari kerja lain lagi. Nggak ngomong, nggak mau sekolah teologi. Ya. Oh, surat pengunduran diri saya dibalikin. Kamu nggak boleh. Loh, kenapa? Enggak. Kamu bukan targetnya kita. Oh, pakai target ternyata. Ya, kamu bukan targetnya kita. Ya. Bagaimana bisa dia lepas saya kalau saya punya omset selalu masuk? Saya menjadi the best medical representative Indonesia Timur. Mana bisa saya diberhentiin? Ya. Enggak, kamu nggak bisa. Waduh. Nah. Akhirnya bulan Mei masukin lagi pengunduran diri 3 bulan sebelum kuliah kan. Loh, kok masuk lagi? Nggak ada duitnya ini. Iya Pak, saya mau sekolah teologi ya. Lah, kamu nggak ngomong waktu itu. Kamu ngomong saya kasih tuh. Udah bosnya orang Kristen juga kan. Cuma beda 2 bulan. Aduh, saya nggak dapat 10 bulan gaji gitu kan. Kamu nggak ngomong waktu itu udah masalah itu. Kamu nggak kasih, kamu nggak. Ya nggak apa-apa Pak. Bagi saya 10 bulan gaji itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan pengakuan status kita. Ternyata kita itu begitu berharga
dia nggak lepas. 10 bulan gaji itu apa sih? Tapi pengakuan itu kita dapatkan. Ya saudara, kalau saudara jadi berkat tempat ini bekerja, nggak pernah pikir. Ya, kalau nanti ditanya lagi, siapa yang yakin stay? Harus angkat tangan dong semua. Gitu ya. Kalau nggak berani angkat tangan, aduh, selama ini mungkin nggak jadi berkat kali ya. Orang ini jadi berkat ya Pak dia. Mantap, mantap. Mantap ya. Oke. Ya, saudara, kemudian yang ketiga paling penting. Tadi yang pertama apa? Jadi saksi. Kedua jadi berkat. Ketiga nih, ya. Setelah beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Ya, ini istri Potifar marah. Potifar serahkan semua kepada Yusuf, kecuali istri. Oh, gua nggak diserahin sih, gitu ya? Karena nggak diserahkan, akhirnya menyerahkan diri, gitu ya kan? Udah kebanyakan nonton TV 1 bulan ini, ya? Akhirnya menyerahkan diri, menyerahkan. Nah, dia tulis apa di sini, ya? Yusuf nih, ya, saudara ya. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu dengan apa ya, saudara ya? Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang di rumah ini. Dan ia, siapa? Tuannya telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap? Harusnya terhadap siapa? Kalau kita lihat logika kalimatnya, Tuanku begitu baik, Tuanku percayakan kepada saya, Tuanku menyerahkan semua, Tuanku. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini berbuat dosa terhadap Tuanku? Tuanku begitu baik, betul nggak? Tapi enggak, saudara. Di sini Yusuf dengan jelas dia bekerja bukan untuk Potifar. Memang Potifar bos saya, tapi bos saya yang paling besar adalah Tuhan Allah. Jadi nggak mungkin saya melakukan kejahatan yang besar berbuat dosa kepada Allah, bukan manusia. Jadi saudara, dimanapun kita bekerja, ya, kita harus tahu, memang kita punya atasan, kita punya kantor ini, kita punya bos, tapi di atas bos ini adalah Tuhan. Makanya saya sering kali ngobrol sama teman-teman, rekan-rekan hamba Tuhan di gereja, ya, sama staf, juga kadang-kadang juga, kita ini siapa, bos kita ini siapa? Harus lebih daripada orang yang justru kerja di kantoran. Ya, kenapa? Kita ini bosnya kita Tuhan. Tapi orang kantoran juga, orang yang kerja staf juga, semuanya juga harus punya prinsip yang sama. Ya, Allah. Jadi saudara, dengan prinsip ini kalau kita pegang di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan yang sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus, kita punya ability untuk tidak berdosa. Bahkan firman Tuhan mengatakan di dalam Kristus Yesus tidak ada hal yang mustahil. Ya, bersama dengan Tuhan kita bertumbuh melakukan. Ya. Saya di dalam pengalaman pelayanan saudara, ya, kayak tadi yang pertama pengalaman bekerja. Di dalam pengalaman pelayanan saya juga di gereja, ya, ada 2 kali saya di gereja Kristus Yesus, pabrik video pelayanan baru ya Pak ya. Saya di GKY pelayanan dari tahun 99 sampai hari ini. Saya ada 2 kali resign. Karena saya kondisi, ya, tidak kondusif. Saya resign 2 kali, tapi nggak pernah dikasih, nggak pernah
dikasih. Padahal ini nggak bisa. Ya, harus tetap stay. Oke, nanti kita atur mana. Nah ini sudah. Dan kalau kita tidak takut, kita hanya takut kepada Tuhan, bukan manusia. Kita lakukan yang benar dan orang melihat itu. Ya, jadi rekan-rekan, pertama apa? Hidup jadi saksi. Ya, tuh orang lihat hidup kita, ini orang Kristen yang benar. Baik. Kedua apa? Jadi berkat. Ketiga dengan sikap hati yang siapa? Takut Tuhan. Tuhan. Jadi kalau ditanya siapa yang stay? Semua angkat tangan enggak? Semua angkat tangan ya. Kita berdoa. Tuhan, kami anak Tuhan. Dan biarlah status yang kami banggakan ini tidak hanya sekedar di mulut, tapi kami juga lakukan di dalam kehidupan kami. Dan orang melihat betul kami adalah anak Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Penebusan Yesus telah menghidupkan kami daripada kematian rohani. Kemampuan kami untuk tidak berdosa telah dipulihkan dan kami mampu. Dan biarlah Tuhan tolong bahwa Tuhan telah menyediakan satu pekerjaan yang baik bagi kami dan Tuhan mau kami hidup di dalam pekerjaan yang baik itu. Menjadi saksi bagi Tuhan dimanapun, seluruh aspek hidup kami, di dalam keluarga, dalam pekerjaan, kami menjadi saksi bagi Tuhan dan di dalam masyarakat. Dan Tuhan tolong hidup kami sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan secara khusus bekerja di PT Galih ini ya Tuhan boleh menjadi berkat bagi PT Galih dan PT Galih bisa menjadi berkat juga bagi karyawan dan banyak orang di dalam akan kehidupan ini. Tuhan terima kasih. Tanamkan firman di dalam hati kami dan kami terus menghidupinya, berikan hati yang takut kepada Tuhan di dalam setiap perkataan, pemikiran, dan tingkah laku kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus juru selamat kami. Kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Dedi. Kiranya Tuhan memberkati pada Bapak berada semoga keluarga. Mari Bapak Ibu kita lanjutkan ibadah kita. Kita angkat pujian pribadi yang mengenal hatiku. Aliansu
Yesus. Teman-teman, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan kepada PT Galih Pinamada sampai dengan hari ini boleh berusia 51 tahun. Kiranya PT Galih semakin sukses, semakin berjaya, semakin maju dan juga bisa menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan Yesus, bila kami boleh melihat sejarah perkembangan dari PT Galih Pinamada sendiri yang Tuhan dari tahun ke tahun, di mana banyak hal boleh Tuhan izinkan terjadi, baik itu berbagai kendala, kesulitan, kedukaan, hingga sukacita, tawar riang dan sebagainya. Semua itu ya Allah hanya karena anugerah-Mu yang Engkau telah berikan kepada perusahaan ini, baik melalui shareholder, juga para direktur kami, Pak Hen, Ibu Silvi, Pak Sandi dan Pak Vicky, juga kerjasama yang baik dari para manajer dan juga seluruh karyawan. Karena itu ya Allah, kami juga memohon penyertaan-Mu ya Bapak untuk hari-hari yang boleh kami jalani selanjutnya. Kiranya Engkau memberkati setiap langkah, setiap strategi yang dibuat, serta kebijakan-kebijakan yang boleh diambil oleh para direktur kami. Juga Tuhan berkati kami yang boleh mengeksekusinya, sehingga apapun Tuhan hasilnya boleh menjadi hasil yang terbaik dan seturut dengan kehendak Tuhan, serta menjadi berkat bagi banyak orang, termasuk juga kami, para karyawan PT Galih Pinamada. Saat ini Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Pak Hen yang sedang sakit. Kiranya Tuhan mau menjamah sehingga beliau boleh menjadi cepat pulih kembali dan dapat berkumpul bersama kami, memimpin kami kembali dan menjalankan tugas-tugas besarnya. Tuhan kiranya juga berkati kehidupan kesehariannya, baik sebagai kepala keluarga maupun juga dalam kehidupannya bersama keluarganya. Begitupun Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Ibu Silvi. Tuhan berkati beliau baik di dalam tugas di kantor sebagai salah seorang decision maker maupun juga kehidupannya sehari-hari di rumah sebagai ibu rumah tangga dan juga orang tua dari anak-anaknya. Tuhan juga kiranya mau memberkati kesehatannya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk Pak Sandi, di mana beliau juga baru saja sembuh dari penyakitnya. Kiranya Tuhan memberikan agar semakin hari semakin fit kondisinya. Engkau berkati ya Tuhan pekerjaannya, agar beliau dapat melakukan atau juga mengambil keputusan yang terbaik. Berkati kehidupan sehari-harinya ya Tuhan di tengah-tengah keluarganya. Kami juga mau berdoa untuk Pak Vicky. Tuhan berkati pekerjaannya semakin hari semakin baik. Untuk karirnya juga ya Tuhan. Terlebih ya Bapak untuk kesehatannya. Tuhanlah dokter dari segala dokter yang dapat memberikan kesehatan yang terbaik untuk beliau. Berkati kehidupannya di tengah-tengah keluarganya juga ya Tuhan. Biarlah seluruh bos-bos kami ini boleh menjadi terang Tuhan dan Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Saat ini ya Tuhan, kami juga teringat akan sahabat kami Dewi yang juga akan melakukan bidding dengan abadi. Tuhan juga tolong kiranya Engkau campur tangan di dalamnya Tuhan, sehingga segala hal ataupun keputusan yang diambil adalah yang terbaik. Terlebih ya Tuhan, terbaik di mata Tuhan. Engkau juga berkati ya Tuhan kami sebagai seluruh karyawan PT Galih Pinamada. Sebagaimana firman tadi ya Tuhan, ajar kami untuk bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuh hati,
agar segala sesuatu yang boleh kami hasilkan adalah yang terbaik. Terlebih lagi ya Tuhan, nama Tuhan dapat dimuliakan melalui perilaku kami dan menjadi ranting Tuhan sesuai yang Tuhan kehendaki. Tuhan, kiranya Engkau juga berkati para supplier kami agar juga boleh memberikan dan berkomunikasi yang terbaik, agar sungguh Tuhan kami boleh memperoleh hal-hal yang baik dari mereka, boleh kami salurkan kepada customer-customer kami. Dan Tuhan, kiranya juga hubungan kami menjadi hubungan yang terbaik ya Tuhan. Dan biarlah PT Galih Pinamada juga boleh dikenal di seluruh dunia ya Tuhan melalui apa yang boleh kami lakukan dengan supplier kami. Kami juga mau berdoa untuk customer-customer kami ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau juga berkati mereka ya Allah, agar semua apa yang boleh mereka lakukan boleh menjadi yang terbaik. Apa yang boleh mereka lakukan juga boleh menjadi berkat ya Tuhan untuk karyawan mereka dan semuanya Tuhan. Biarlah banyak PT Galih yang membantu sehingga hubungan PT Galih Pinamada dengan customer menjadi hubungan yang baik, senantiasa selalu menjadi baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya ya Tuhan atas penyertaan Tuhan di hari-hari kami selanjutnya. Biarlah kami menyerahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita menutup ibadah ucapan syukur kita hari ini, saya mau mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu pujian Tercapta dan Rata. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah yang telah berlangsung di dalam penyertaan peliharaan daripada Tuhan.
kembali ke tempat pekerjaan, kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Mohonkan berkat ya daripada Tuhan. Saudara sekalian, arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau